Halo, berkah dalam anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak dapat tetap sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bersama Bu Flo. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu Sakramen Baptis. Selamat mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah anak-anak semua kita menyiapkan hati dan sikap kita yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pelajaran ini, agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apa itu arti sakramen? Ya, sakramen adalah tanda dan sarana yang menunjukkan keselamatan dari Allah. Lalu dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? Ada 7 sakramen, yaitu yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen krisma. Yang ketiga, sakramen ekaristi. Yang keempat, sakramen tobat. Yang kelima, sakramen imamat. Yang keenam, sakramen perkawinan. Yang ketujuh, sakramen perminyakan suci. Nah, anak-anak, siapa yang sudah dibaptis? Dan apa sakramen baptis itu? Minggu lalu, Ibu sudah meminta anak-anak semua untuk menjawab pertanyaan sakramen baptis dan siapa yang sudah dibaptis ya. Jadi anak-anak silahkan untuk dibaca lagi pekerjaan minggu lalu. Sekarang Ibu akan lebih menjelaskan tentang sakramen baptis itu apa. Sakramen baptis adalah sakramen pertama kali yang diterima oleh orang Katolik. Sakramen baptis adalah pintu gerbang menuju sakramen-sakramen yang lainnya. Sakramen baptis itu merupakan sebuah pembaptisan yang berhubungan erat dengan kelahiran manusia. Orang yang sudah dibaptis berarti memulai hidup baru secara Katolik dan diterima secara resmi sebagai anggota gereja. Menjadi anggota gereja berarti menjadi murid Kristus. Dengan pembaptisan juga, kita dibersihkan dan disucikan dalam Allah. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Nama baptis diambil dari nama santo dan santa. Misalnya, Yohanes, Bernadetta, Fransiskus, Lucia, Dominikus, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini yang paling penting. Orang yang telah dibaptis wajib mengikuti dan terlibat dalam kegiatan gereja guna mengembangkan iman pribadi maupun kemajuan gereja. Seperti contohnya anak-anak bisa mengikuti PIA, PER, Miss Dinar, dan lain-lainnya. Nah, tugas pokok orang yang sudah dibaptis ini ada 2. Yang pertama, hidup sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat. Diingat-ingat ya tentang sakramen baptis ini. Anak-anakku, perlu diketahui juga, Yesus itu juga dibaptis. Bagaimana sih ceritanya? Mari kita simak video berikut ini. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya,
Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke anak-anak, sudah semakin paham ya tentang sakramen baptis dan cerita kisah Yesus dibaptis itu bagaimana. Sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam karunia atau rahmat sakramen baptis yang didapat setelah kita dibaptis. Apa saja itu? Yang pertama, diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, dipersatukan dengan Kristus. Yang ketiga, menjadi anggota gereja. Dan yang keempat, dibersihkan dan disucikan. Lalu, dalam pembaptisan itu juga ada lambang atau simbol. Yang pertama, air. Air baptis itu membersihkan dari dosa-dosa. Nama baptis, orang yang akan dibaptis akan menggunakan nama baptis. Lalu lambang yang ketiga adalah minyak krisma. Minyak krisma itu merupakan lambang Roh Kudus yang menguatkan dan kita akan dikuatkan oleh Roh Kudus. Lalu lilin bernyala sebagai lambang semangat hidup baru yang dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin. Dan yang terakhir adalah kain putih. Kain putih itu memiliki lambang hidup baru yang suci, agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya. Nah, sampailah kita kepada tugas yang harus dikerjakan di rumah ya anak-anak. Ibu memberi anak-anak tugas dengan 4 pertanyaan. Silakan dikerjakan, ditulis soalnya di buku tugas masing-masing, kemudian dikirim ke WA Ibu Flo. Pengumpulan tugas harus hari ini ya anak-anak. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan sikap kita yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhanku dan Allahku, ambillah segala yang menjauhkan aku daripadamu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku dan jadikanlah milik-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
Amin. Terima kasih anak-anakku kelas 3 yang hebat. Sampai ketemu lagi pada pelajaran minggu depan. Berkah dalam.